Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat tani semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Amin. Pagi ini saya berencana akan membuka lahan untuk ditanami rumput odot dengan menggunakan mesin rumput. Sebelum kita menggunakan mesin rumput, kita harus memperhatikan persiapan-persiapan yang memang kadangkala persiapan-persiapan tersebut sering kita abaikan dan kita anggap sepele. Tapi apabila kita abaikan, akan fatal akibatnya. Persiapan-persiapan apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita menggunakan mesin rumput? Yang pertama tentu saja persiapannya dari diri kita sendiri. Kita harus dalam keadaan fit atau sehat, karena betapapun besar kecilnya mesin yang kita jalankan, tetap faktor kesehatan kita akan menentukan keamanan serta keselamatan dalam beraktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor mesinnya. Kita cek mesinnya apakah dalam keadaan berfungsi normal atau tidak. Karena kalau kita tidak cek, kita bawa saja ternyata mesinnya tidak berfungsi dengan normal, itu akan mengganggu aktivitas kita dalam pekerjaan kita. Nah, untuk mesin sendiri, selain kita cek apakah mesinnya dalam keadaan normal atau tidak, kita juga harus mengecek keadaan mata pisaunya, karena ini yang paling penting. Nah, untuk mata pisau ini yang pertama kita cek adalah ketajamannya. Apakah mata pisaunya sudah tajam, sudah kita tajamkan atau belum, ya. Karena ketajaman mata pisau ini akan berpengaruh terhadap pekerjaan kita. Semakin tajam tentunya pekerjaan kita akan semakin ringan dan beban mesinnya juga akan semakin ringan, sehingga mesin tidak bekerja dengan keras. Kalau ini tumpul, jadi untuk memotong rumput itu mesin perlu tenaga lebih gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan mata pisaunya. Apakah mata pisaunya itu utuh atau misalnya tidak ada retakan-retakan? Karena kalau di sini misalnya ada retakan-retakan, ini mata pisaunya harus segera kita ganti. Karena ini akan sangat berbahaya sekali apabila mesin dalam keadaan putaran tinggi kemudian mata pisaunya putus. Ini akan sangat berbahaya baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain yang berada di sekitar kita. Setelah keadaan mesinnya, keadaan mata pisaunya kita cek, terutama ini nih untuk mata pisau ini nih. Baut ini harus selalu kita cek sebelum mesin digunakan. Khawatir baut ini dalam keadaan longgar atau tidak terkunci rapat, jadi ini bisa lepas. Jadi setiap mesin akan digunakan, baut ini harus kita cek terlebih dahulu. Kemudian persiapan yang selanjutnya adalah tentu saja nih, karena mesin yang kita gunakan ini adalah mesin 2 tak, tentu saja bensinnya itu harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi bensinnya ini harus sudah kita campur dulu dengan oli 2 tak. Jadi dalam mencampur bensin itu dengan oli jangan di tangki mesinnya. Jangan mencampur oli di sini. Karena ini khawatir olinya tidak akan tercampur dengan merata kalau di sini, sehingga nanti performa mesinnya akan terganggu kalau olinya tidak tercampur dengan merata kalau kita campur di sini. Tapi kalau kita campur di sini, ini bisa kita goyang-goyang, bisa kita campurkan dengan merata. Nih untuk bensin. Kemudian persiapan apa lagi yang harus kita siapkan? Yang selanjutnya adalah ini nih, kunci-kunci mesin, baik itu kunci busi, kemudian kunci letter L-nya dan lain sebagainya, harus kita bawa. Karena khawatir nanti
di kebun mesinnya ada sedikit gangguan atau apa, kalau kuncinya kita bawa bisa kita perbaiki untuk sementara di kebun. Dan yang paling penting, kita harus selalu membawa busi cadangan. Apalagi kalau tempat pekerjaan kitanya jauh dari perkampungan, sehingga kita akan sulit mendapatkan busi ini. Jadi busi cadangan ini harus selalu ada. Khawatir nanti ketika kita sedang bekerja, di tengah-tengah pekerjaan businya mati, sehingga kalau kita bawa busi cadangan kita bisa langsung menggantinya di kebun langsung. Nah ini penting juga nih, harus dibawa busi cadangan. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga adalah ini nih, ini kacamata safety. Ini harus selalu kita gunakan ketika kita sedang menggunakan mesin rumput, karena mesin rumput ini putarannya lumayan kencang. Apabila ada kerikil, pecahan-pecahan kaca yang terlempar ke arah mata kita akan terlindungi dengan kacamata ini. Ini harus selalu kita gunakan kacamata. Kemudian yang selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan harus kita pakai seperti ini, sarung tangan biasa saja, karena khawatir nanti ada pecahan kaca atau kerikil yang terlempar ke arah tangan kita. Minimal akan terlindungi sedikit dari pecahan-pecahan kerikil atau kaca tersebut yang terlempar ke tangan kita kalau kita menggunakan sarung tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah masker nih. Karena mesin yang kita gunakan itu berbahan bakar bensin, tentunya dia akan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau lama-lama kita hisap, kita akan merasa pusing. Jadi untuk menguranginya bisa kita gunakan masker. Ini untuk menghindari dari paparan karbon dioksida yang dikeluarkan dari pembakaran mesin. Nah, yang selanjutnya adalah sepatu boot. Nah, sepatu boot ini harus kita pakai ketika kita sedang bekerja menggunakan mesin rumput. Karena ini untuk melindungi kaki kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pecahan kaca, pecahan kerikil, pecahan kayu yang terlempar ke arah kaki kita, minimal akan terlindungi dengan sepatu boot ini. Nah ini nih, persiapan selanjutnya tentu saja kita harus bawa golok. Karena tidak semua rumput, apalagi rumputnya yang rumput berkayu, bisa kita putuskan dengan mesin. Yang misalnya harus kita putuskan dengan golok, makanya harus bawa golok. Nah, bawa golok seperti ini nih. Kemudian yang selanjutnya nih, karena ketika kita sedang menggunakan mesin itu pasti kita akan cepat haus, harus bawa air minum. Nah, air minumnya apa saja, yang penting air, mau air teh atau air putih bisa. Nah, kira-kira itu persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan sebelum menggunakan mesin rumput. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan sahabat-sahabat tani semua untuk selalu mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya, supaya setiap pekerjaan yang kita lakukan kita diberi keselamatan dan diberikan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Maju Indonesia.